Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dara Novitasari. Saya selaku moderator dari kelompok 6. Senang sekali rasanya video ini telah selesai dan dapat kalian tonton. Video ini kami buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai implementasi sila 3 dan 4 dalam kehidupan berbangsa. Maka langsung saja kita akan masuk ke dalam materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Lestari dari kelompok 6. Pancasila sebagai sistem etika ialah untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih sering terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan beragama dan melunturkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin masih menandai antara kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Skeppel Corby. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila itu dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat atau filosofis Grundslag. Pancasila sebagai dasar negara juga melandasi pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber hukum di negara, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau konvensi. Saya Herana Fianti akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Dalam sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, artinya semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Dalam sila keempat, yaitu kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya ketidakadilan bagi masyarakat, melarang orang berpendapat, melarang orang menduduki jabatan karena suku, ras, agama, dan lain-lain. Ketidakadilan hukum, contohnya penyimpangan kasus dari ketidakadilan hukum bagi pejabat dan kaum bawah. Buktinya, beberapa tahun silam, orang yang dikatakan mencuri buah seperti semangka dan kakao harus mendekam di balik jeruji besi mulai dari ancaman 1 hingga 5 tahun. hanya karena mencuri kakao seharga Rp2.000.
sedangkan para pejabat yang sudah menelan uang milik rakyat miliaran rupiah hanya ditahan selama 1 sampai 2 tahun, bahkan tidak diselidiki. Ini memang ironis, tapi memang ada di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu pelanggaran berat Pancasila. Kenalkan, nama saya Pak Alpatir. Saya akan menjelaskan materi tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirti Dipoyudo menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan dan dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum yang kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial. Dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa, dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme, pengakuan terhadap kebinekaan tunggal ikaan suku bangsa atau etnis, dan kebudayaan bangsa berbeda-beda namun satu jiwa, yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa, cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia, nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarkawi, anggota dari kelompok 6. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus dicermati, yaitu yang pertama, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Adapun pengimplementasian nilai dalam sila keempat ini yaitu dengan mengadakan voting pemilihan KOSMA. Dalam voting ini, setiap orang akan bebas memilih siapa yang akan menjadi ketua, siapa yang akan menjadi pemimpin, ketua dan kerjasama dengan baik, pemimpin yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Selain itu, dalam pengimplementasian nilai sila keempat ini yaitu dengan menghormati dan menghargai pendapat orang lain ketika ada diskusi, serta menerima argumen dari orang lain atas apa yang telah kita sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kami juga memohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan di dalam video ini. Jangan lupa untuk like, komen, serta share kepada teman-teman semua agar kita mendapatkan wawasan serta ilmu yang bermanfaat. Dan kami juga menghimbau kepada teman-teman semua untuk terus menjaga kesehatan di era pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk terus memakai masker kemanapun kita pergi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya, teman-teman. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.